Bapak Ibu, saya tidak merindukan Bapak Ibu hanya sekedar melakukan sesuatu yang rutinitas. Minggu, awal bulan kita perjamuan kudus, tapi kita nggak mendapatkan makna apa-apa. Ya. Dan Bapak Ibu, dunia sedang meramalkan bahwa kita akan menghadapi sesuatu yang sulit. Ya, kita akan menghadapi suatu keadaan dan dunia sedang membawa banyak orang masuk dalam sebuah siklus dunia. Dan kalau perjamuan kudus ini hanya menjadi sebuah rutinitas yang kita lakukan hari-hari, maka kita tidak mengalami tentang kuasa Kristus, kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Ada satu ayat yang saya ingin bacakan. Pada waktu Yesus sebelum dia mengakhiri atau mengembuskan nafas, dia memandang kepada orang-orang di sekeliling. Lalu Tuhan Yesus berkata begini di dalam Lukas pasal 23 ayat 24. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang uldi untuk membagi pakaian. Segala apa yang kita lakukan, sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan, sesuatu yang membuat Tuhan murka, itu diselesaikan. Itu sebabnya di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26, 27, 28. Pada waktu Bapak Ibu, waktu makan roti ini nanti, ini roti biasa, roti yang saya bawa dari sinode, ini roti biasa. Tapi apa bedanya? Ketika salib itu adalah suatu alat eksekusi yang mengerikan, yang tidak dilakukan semua orang, tapi waktu salib itu dikenakan kepada Yesus, berubah maknanya. Salib tidak lagi menjadi sebuah penderitaan, tetapi 1 Korintus 1 dikatakan salib adalah menjadi kekuatan Allah. Pada waktu Bapak Ibu menikmati roti ini, justru bukan lagi penderitaan tapi kemenangan. Itu sebabnya Bapak Ibu waktu makan roti ini, minum cawan ini, dengan suatu keyakinan bahwa roti biasa ini dengan mengandung kuasa di dalamnya, Tuhan akan ubah segala pergumulan, Tuhan akan ubah segala kelemahan, Tuhan akan ubah segala yang tertutup, dibukakan Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri. Kita mau bersetubuh tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu ambil waktu beberapa menit, pejamkan mata, izinkan Roh Kudus membawa 2000 tahun yang lalu di mana peristiwa Yesus disalib. Alkitab menubuatkan bahwa Yesus sampai wajahnya tidak dikenal, bahkan tulang-tulang rusuknya patah oleh karena cambukan yang begitu keras daripada tentara Romawi. Bahkan para arkeolog menemukan ada tulang-tulang yang patah, dan itu membuat Yesus sesak nafas. Hiralabas. Kami berbahagia kalau hari ini kami percaya Engkau, sebab tidak ada pribadi yang sebaik Engkau, tidak ada pribadi yang semulia Engkau, tidak ada pribadi yang sesetia Engkau, tidak ada pribadi yang penuh kasih seperti Engkau. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihimu. Katakan pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Katakan dari dalam lubuk hatiku,
ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Ini hati kami ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ini kami ya Bapa, kuduskan setiap pribadi kami, layakkan kami untuk mengambil bagian ini, sehingga ketika akan menikmati roti dan darah-Mu, biarlah kasih karunia ditambahkan dan penuh atas kami, yang membuat hati kami semakin jatuh cinta dengan Engkau, yang membuat kami semakin dalam lapar dan haus akan Engkau. Kuduskan kami Bapa, berkati roti, berkati cawan ini. Ketika roti yang kami nikmati bukan lagi sebagai roti biasa, bukan lagi sebagai cawan penderitaan, tetapi menjadi kuasa penyembuh atas tubuh kami, menjadi kuasa kemenangan atas tubuh kami. Segala yang tertutup dibukakan ketika kami menikmati. Segala yang lemah dalam tubuh kami menjadi kuat. Di dalam nama Yesus, kami bangkit dengan Roh-Mu. Kami kuat bukan karena dengan kekuatan hebat kami, tapi kami kuat oleh karena kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sujud dan berterima kasih.
waktu berlimpah mampu kuat, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia hidup dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia hidup dan kesempatan sekali Yesus selamanya. Sambil angkat roti di tangan kanan, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan, oh sekali Yesus sekali, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Bapak Ibu, angkat roti melebihi dari kepala kita. Seberapa berat pergumulanmu hari ini yang kau sedang pikul dalam tubuhmu, membuat engkau tertekan, membuat engkau lemah, membuat engkau hilang harapan, membuat engkau tidak berdaya. Dengar baik, kuasa yang sama yang Yesus lakukan di atas kayu salib, bahwa semua dosa sudah diampuni. Dan hari ini juga Yesus berkata kepada kita semua, semua pergumulanmu Dia ambil hari ini. Dan engkau tidak akan hidup di dalam tertekan, engkau tidak akan hidup di dalam lemah, tapi engkau hari ini kuat karena Yesus yang mengambil pergumulanmu. Dan pada malam seperti pada malam terakhir Yesus sebelum diserahkan, Ia mengambil roti dan memecah-mecahkan lalu membagikan kepada murid-muridnya. Lalu Yesus berkata, ambil dan makanlah roti ini, sebab ini adalah tubuhku yang akan terpecah. Yesus rindu tidak hanya murid-murid pada zaman itu mendapatkan kemenangan, mujizat, kuasa, kesembuhan, tapi Yesus juga ingin supaya kuasa, mujizat, kemenangan juga ada dalam setiap orang percaya. Dengan iman dan atas ucapan syukur, mari makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan perkataan dan kuasa yang sama, lalu Yesus mengambil cawan, membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah dan minumlah ini cawan yang kuberikan, yaitu cawan perjanjian, yaitu darahku yang akan tertumpah bagi banyak orang. Dan setiap kali kamu melakukan hal ini, kamu ingat akan aku. Yesus ingin supaya kita ingat akan perkataan kuasanya. Yesus tidak hanya sekedar bicara, ngomong, tapi Yesus mau supaya kuasa perkataan firman itu juga mengalir dalam setiap pribadi kita hari ini. Segala pergumulan kita, segala kelemahan kita, penyakit kita, hari ini Yesus sudah tangguhkan. Seperti firman-Nya dalam Galatia pasal 3, bahwa Dia terkutuk oleh karena kita, supaya kita dibebaskan, kita dikuduskan, kita diberkati, kita dipulihkan dengan iman dan ucapan syukur.
Mari minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sambil Bapak Ibu mengucap syukur pada Tuhan. Allah lapas. Karena tidak ada pengorbanan seperti pengorbanan. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikuti Yesus, mengikuti Yesus, keputusanku. Mengikuti Yesus, keputusanku. Mengikuti Yesus, keputusanku. Ku tak gentar, ku tak gentar meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Dengan iman katakan sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, Terima kasih untuk semuanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan.